Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Al-Ghifari dari kelas IAT 2A dengan nomor induk mahasiswa 1860301232077. Sesuai dengan dibuatnya video ini, saya akan mempresentasikan tentang sebuah bab yang ada di dalam kitab Al-Itqan, sekaligus mata kuliah yang diampu oleh Syekh Ahmed Al-Misri. Dengan adanya video ini, saya tegaskan sekali lagi, sebagai ujian akhir semester yang sedang berlangsung ini, dan saya langsung saja akan menjelaskan tentang bab penjelasan yang bersambung secara lafadz dan terpisah secara makna. Baik, pembahasan pokok ya. Dan menurut saya ini adalah salah satu yang sangat penting, hingga saya khususkan pembahasannya itu, dan termasuk pokok, sangat pokok sekali, yang sangat penting pula di bidang wakaf. Jadi kalau misalkan kita dalam membaca Al-Quran wakafnya itu tidak benar dan masih berhenti sembarangan dan memutus ayat-ayat itu sembarangan, nanti maknanya itu bisa beda dan rancau. Seperti itu kurang lebih. Maka dari itulah saya menjadikan setelahnya, dengannya akan hilang banyak sekali persoalan yang sangat pelik. Bahwasanya bab yang akan saya jelaskan ini semoga saja dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian dari penjelasan yang bersambung secara lafadz dan terpisah secara makna. Baik, pokok pembahasannya yakni di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, sampai ila akhirih, pada firman-Nya yang mana Quran surat Al-A'raf ayat 190, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Yang mana artinya adalah dialah yang menjadikan kalian dari satu jiwa dan menjadikan baginya seorang istri darinya agar dia merasa tenang kepada istrinya. Dan itu kan sudah diputus ila akhirihi sampai ke ayat berikutnya, sampai firman selanjutnya, yakni yang artinya mereka berdua menjadikan tandingan-tandingan dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Quran surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190. Oke, kita bahas ayat ini ya. Kenapa ayat ini masuk ke dalam kategori penjelasan yang bersambung secara lafadz dan terpisah secara makna? Bahwasanya ayat ini mengisahkan itu tentang Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana yang dipahami dari konteks ayat ini lebih ditegaskan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang dihasankan, serta Hakim yang disahihkan dari jalur Hasan dan Samurah secara marfu. Itu pembahasannya nanti di hadis ya. Kalau gini kita harus tekankan untuk pembahasan di Al-Itqan-nya. Lalu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Lalu tetapi ini permasalahannya itu ada di akhir ayat ini yang menimbulkan persoalan, yaitu ketika kemusyrikan itu dinisbatkan kepada Nabi Adam dan Hawa, yang mana kan notabene Nabi Adam ini kan adalah kan seorang nabi ya, dan seorang nabi itu meski diberikan wahyu oleh Allah dan terhindar dari segala macam kesalahan, dalam artian maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemusyrikan, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelahnya. Kan seperti itu menurut ijma' para ulama. Dan hal itu memaksa beberapa ulama untuk menafsirkan ayat ini kepada selain Adam dan Hawa, bahwa ayat itu menegaskan ya, bahwa ayat itu
berbicara tentang seorang laki-laki dan istrinya yang mengikuti salah satu agama, sehingga menimbulkan penghukuman terhadap hadis itu sebagai hadis doif dan mungkar. Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut bahwasanya Ibnu Abi Hatim berkata bahwasanya aku diberi cerita oleh Ahmad bin Utsman bin Hukaim bahwa dia berkata, aku diberi cerita oleh Ahmad bin Mufaddal bahwa dia berkata, aku diberi cerita oleh Asbad dari Suddi pada firman Allah, fata'alallahu amma yusyrikun, itu pada Quran surat Al-A'raf ayat 190 itu tadi ya, bahwa dia berkata ini adalah pemisah pada ayat tentang Nabi Adam itu dan khusus membicarakan tentang Tuhan-Tuhan bangsa Arab. Jadi sebelum ayat fata'alallahu amma yusyrikun memang benar bahwasanya ayat itu menjelaskan tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Akan tetapi pas ketika ayat Quran surat Al-A'raf ayat 190 itu yang berbunyi tentang fata'alallahu amma yusyrikun itu sudah beda konteks. Jadi tujuannya itu bukan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, jadi kepada lebih ke sindiran kali ya, sindiran kepada mereka kafir Quraisy yang pada zaman jahiliyah itu menyembah berhala-berhala, Tuhan bangsa Arab, yang artinya di situ selain Allah lah ya, menyekutukan Allah. Lalu Abdul Razak pun berkata, aku diberi cerita oleh Ibnu Uyainah bahwa dia berkata, aku mendengar Sodakoh bin Abdullah bin Katsir al-Makki bercerita dari Sudi bahwa dia berkata ini termasuk yang bersambung akan tetapi yang terputus, dalam artian terputus secara maknanya tapi lafadznya itu nyambung satu ayat gitu loh ya maksudnya, akan tetapi maknanya beda, seperti itu. Lalu lanjut lagi ada Ibnu Abi Hatim berkata lagi bahwasanya aku diberikan cerita oleh Ali bin Husain, dia berkata aku diberi cerita oleh Muhammad bin Abi Hamad, dia berkata juga aku diceritai oleh Mahran dari Sufyan dari Sudi dari Abu Malik bahwa dia berkata ini terputus. Adapun fata'alallahu amma yusyrikun itu adalah untuk umat Muhammad, maksudnya umat Muhammad itu yang masih pada zaman jahiliyah itu loh ya, yang masih memiliki, yang masih menyembah berhala-berhala. Itu maksudnya. Maka hilanglah kesulitan ini dan jelaslah bagi saya bahwasanya kisah Adam dan Hawa itu berakhir pada fima atahuma. Setelahnya itu yang fata'alallahu amma yusyrikun itu tidak termasuk. Seperti itu guys. Lalu sedangkan ayat setelahnya itu khusus membicarakan tentang bangsa Arab dan kemusyrikan mereka dengan berhala-berhalanya, seperti itu. Hal itu diperjelas lagi dengan perubahan domir setelah itu, yang yaitu kepada domir jamak setelah domir musanna. Harusnya kan segini kan, kayak gini kan. Jika saja kisah itu satu makna, yang dipakai itu adalah da'awallahu rabbahuma falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Lalu setelahnya kan seperti ini, amma yusyrikani. Harusnya kan amma yusyrikani, bukan amma yusyrikuna. Seperti itu guys. Demikian juga domir-domir pada firmannya setelahnya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an ila akhirih. Di surat Al-A'raf ayat 191. Itu yang ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum ila akhirih lah pokoknya. Oke. Contoh yang selanjutnya lagi, kelompok yang sama masih di penjelasan tentang satu lafaz akan tetapi makna yang terpisah. Ada lagi ayat Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 101 ya, yang berbunyi firman Allah taala, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Bahwasanya di sini dijelaskan ya, yang artinya dan apabila kamu berjalan di muka bumi maka tidaklah
mengapa kamu mengkosor sholatmu, koma, wakof, kalau misalkan di Qurannya itu wakof, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Itu artinya masih universal. Kalau kita melihat dari zohir ayatnya saja, ini menunjukkan bahwa qasar sholat itu diperbolehkan dengan syarat adanya ketakutan, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan apabila dalam keadaan aman. Kalau misalkan kita mudik Idul Fitri mudik, kalau misalkan pulang pulang semesteran, habis semesteran pulang mudik jauh dari kampung halaman lalu mudik, itu kalau misalkan kita melihat dari zahir ayatnya ini saja, itu tidak diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Akan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat demikian itu karena berpedoman pada zahir ayat ini saja. Makanya itu sebenarnya ini kurang tepat gitu loh, kurang tepat dan tidak juga dibenarkan. Jadi seperti ini penjelasannya. Ternyata sebab turunnya itu adalah menjelaskan ia termasuk kelompok ini, yang mana kan sebelum wakaf itu kan ayatnya kan kayak gini, wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun ang taksuru minas shalah. Nah, itu kan disitu kan wakaf kan, yang mana artinya, dan apabila kamu berjalan di muka bumi, tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu. Dan ternyata di situ ketika Ibnu Jarir itu meriwayatkan dari hadis Ali bahwa dia berkata, ada sekelompok orang dari Bani Najjar yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini sering sekali berpergian di muka bumi ini, maka bagaimanakah sholat kita? Lantas Allah pun menurunkan ayat ini, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun ang taksuru minas shalah. Sampai situ saja. Oke, kemudian wahyu itu pun terputus. Ayat ini maksudnya firman Allah pun sampai situ saja, sampai wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun ang taksuru minas shalah. Itu kan terputus. Selang 1 tahun Rasulullah pun berperang. Beliau mengerjakan sholat duhur, yang mana dalam berperang itu kan berarti melawan kaum musyrikin kan ya. Dan kaum musyrikin pun berkata kepada para pasukan-pasukannya, Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah memberikan kesempatan pada kalian untuk menang atas mereka. Tidakkah kalian mengepung mereka? Ada seorang di antara mereka pun berkata, menyauti ajakan tadi, mereka yang masih mengerjakan sholat, yang lain seperti itu setelahnya. Maka Allah pun menurunkan di antara 2 sholat itu firman-Nya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, yang tadi diwakafkan. Seperti itu sampai kepada adua mubina. Nah, maka dari itu turunlah yang namanya sholat khauf. Ini sejarahnya ternyata guys. Seperti itu teman-teman. Maka jelaslah dengan hadis ini bahwa firman Allah itu in khiftum adalah syarat untuk sholat berikutnya, yaitu sholat khauf. Maksudnya bukan sholat qasar. Yang in khiftum ini masuknya ke dalam in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru tadi. Oke? Nah, terus perkataan para ulama pun seperti ini. Ibnu Jarir berkata, ini adalah penafsiran ayat yang baik jika di dalam ayat itu tidak ada idzan, yang artinya jika. Ibnu Farad pun berkata, benar, meskipun ada idza, karena wawu itu dijadikan wawu tambahan. Lantas Imam Jalaluddin As-Suyuti dari pengarang kitab Al-Itqan pun juga berkata, yang dia maksud adalah berpaling dari satu syarat kepada syarat yang lain. Lebih baik daripadanya adalah jika kamu menjadikan idza itu
yang tambahan karena berpedoman kepada pendapat orang yang boleh melakukannya atau boleh menambahkannya. Lanjut, Ibnul Jauzi pun berkata juga dalam kitab tafsirnya, orang Arab ini kadang-kadang itu tradisinya itu membuat suatu kalimat di samping kalimat yang lain. Kayak maksudnya satu lafaz tapi dalam pertengahan lafaz itu di lafaz berikutnya itu beda konteks gitu loh, beda makna, beda pengertian. Seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi. Bahwasanya membuat satu kalimat di samping kalimat yang lain seolah-olah seiring dengannya, padahal itu adalah kalimat yang terpisah. Di dalam Al-Qur'an contohnya, yuridu ayyukhrijakum min ardikum, yang artinya dia ingin mengeluarkan kalian dari tanah kalian. Apa yang kalian perintahkan? Itu Quran surat Al-A'raf ayat 110. Lalu sorry, mohon maaf salah. Bahwasanya yuridu ayyukhrijakum min ardikum itu artinya adalah dia ingin mengeluarkan kalian dari tanah kalian. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 110 ya. Itu adalah perkataan orang banyak yang yuridu tadi. Maka Fir'aun pun berkata, "Famadza ta'murun?" Maka apa yang kalian perintahkan? Ini kan gak nyambung kan ya? Maksudnya satu ayat akan tetapi maknanya itu beda gitu loh. Maka dari itu ini juga masuk ke dalam kategori pewakofan, masuk ke dalam kategori yang mana kita dalam membaca Al-Qur'an pun itu masih harus memahami ilmu-ilmunya, memahami dalam memperhatikan dalam aspek membacanya, dalam artian berhentinya yang tepat di mana, dalam memulai kalimat yang tepat dan tidak merusak makna itu bagaimana, seperti itu kurang lebih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan tidak mengenakan pada hati para teman-teman sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.